الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini, saat ini kita semua masih dilimpahkan banyak nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan dilindungi oleh Allah, dan semoga dalam keadaan senantiasa dilimpah curahkan nikmat-nikmat oleh Allah. Amin. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah Sayyidina wa Habibuna wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita semua kelak mengaku dan diakui menjadi umatnya, dimasukkan surga oleh Allah, berkumpul bersama para anbiya wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini seperti biasa majelis Darul Mustafa mengadakan kegiatan rutin, tidak ada pembukaan dan penutupan. Insya Allah setiap malam Jumat kalau di bulan puasa Kamis sore, sehingga ini majelis tidak dibuka dan tidak ditutup, terus berjalan. Alhamdulillah. Ada corona tetap jalan karena kita punya niat baik dengan bersolawat dan berdoa kepada Allah. Insya Allah segala macam musibah dijauhkan dari kita semua. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, jikalau penduduk langit, jikalau manusia beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Syaratnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mau berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, tentunya dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, berusaha sebisa mungkin. Apalagi kalau kita mempunyai gelar santri, kalau kita mempunyai gelar laskar, apalagi ya, ini harus bisa sebisa mungkin menjadi orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Harus sebisa mungkin menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebisa mungkin. Kalaupun tidak bisa meninggalkan larangan Allah,
maka larangan Allah tersebut jangan dibeber-beberkan sehingga orang lain tahu, kemudian orang tersebut memojokkan kesantrian, memojokkan kelaskaran dan lain sebagainya. Na'udzubillah min. Karena kebanyakan di antara kita kaum muda biasanya bakal wis wong nom iki urusannya bari wong wadon. Iya apa ya? Harus hati. Ya. Hukum karma berlaku. Kita sebagai pria laki-laki, ya bapak cari tolong lelaki jantan. Kalau kita punya orang tua, ibu, punya saudari-saudari, ya baik saudari perempuan atau kakak atau adik, ini harus menjadi pertimbangan karena hukum karma itu berlaku. Jangan sampai kita memanfaatkan sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya sehingga orang lain tahu keburukannya, dan bukan dia saja yang buruk melainkan yang nempel kebadannya juga ikut buruk. Na'udzubillah. Nah, kalau kita ingin mengerjain orang lain, mengkhianati orang lain, nah itu menjadi bahan pertimbangan. Kita punya saudari-saudari baik kakak ataupun adik, jangan sampai itu terjadi kepada keluarga kita karena perbuatan kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bertakwalah kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa bohongan, bukan takwa barang geletak digawa. Barang geletak digawa. Jadi ngomong takwa aja. Takwa yang dimaksud bukan barang geletak digawa, tapi sebenar-benarnya takwa itu telah dijelaskan oleh Al-Imamul Haddad bi'an tudkar fala tunsa. Yang pertama, hendaklah senantiasa ingat kepada Allah dan jangan melupakan Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan ketika kita mau memulai sesuatu yang bagus-bagus itu membaca basmalah. Sesuatu yang bagus ingin kita laksanakan, baca basmalah minimal. Selesai alhamdulillah minimal. Tapi sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang buruk. Yang buruk ingin dilaksanakan baca bismillah, dosa. Pengen nyolong bismillah dikit lah supaya beri gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahnya dosa, bukan dapat pahala. Karena perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu minimal ajaran dari Nabi. Agar apa? Agar kita ingat kepada Allah. Mau ke majelis bismillah, mau ke masjid mushola bismillah, mau sedekah dan lain sebagainya bismillah, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala karena sudah memberikan nikmat ibadah. Lalu yang kedua kata Imamul Haddad bi an yuta fala yusa. Yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa adalah jadilah hamba yang berusaha menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah, bukan hamba yang bermaksiat. Bahkan di depan wong pirang-pirang alim, tapi bakal kau wong karep dhewe, akhirnya apa? Hati-hati. Sebenar-benarnya takwa itu berusaha agar menjadi hamba yang senantiasa taat. Bahkan dikatakan 3 hal yang selalu berkaitan. 3 hal ini selalu berkaitan. Apabila satunya tidak dilaksanakan, maka batallah ibadah tersebut. Yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah juga harus taat kepada Rasul. Kalau ada orang sama Allah taat tapi sama Rasul enggak taat, berarti itu ibadahnya ditolak oleh Allah. Atau dibalik, sama Rasul taat, ya marhabanan rajin, sholawatan rajin, tapi sama Allah enggak taat, nah itu juga sia-sia.
Nah, yang kedua, syukur kepada Allah dan juga syukur kepada kedua orang tua. Syukur kepada Allah namun kepada kedua orang tua gawe lara hati. Nah, ini sia-sia. Atau dibalik, sama orang tua gawe seneng, sama Allah juga tidak bersyukur, sama saja. Ya, semuanya akan sia-sia. Jadi itu berkaitan. Taat kepada Allah juga harus taat kepada Rasul. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus syukur kepada kedua orang tua. Minimal kita punya pikiran tidak mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua. Makanya walaupun orang tuanya itu enggak benar, tetap kita harus hormati, bersyukur kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga yang selalu berkaitan adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Jalankan sholat, tegakkan sholat dan keluarkan zakat. Jangan sholatnya rajin, zakatnya enggak. Atau dibalik, zakatnya rajin, sholatnya beli. Nah, ini juga akan sia-sia. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga sholatnya jalan, zakatnya juga dikeluarkan kalau memang dia mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Syukur kepada Allah juga harus syukur kepada kedua orang tua. Taat kepada Allah juga harus taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyadhkar fala yunsa wa an yuta fala yusa wa yushkar fala yukfar. Yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang dapat mencegah perbuatan buruk manusia adalah banyak-banyak mengingat nikmat yang telah diberikan oleh Allah, baik nikmat jasmani ataupun rohani. Ya, Allah sudah berikan mata, masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, kaki masih bisa berjalan, badan masih sehat afiat. Ini kalau diperinci, kalau dihargai, berapa yang harus dibayar? Namun ini pemberian dari Allah secara gratis. Maka syukuri pemberian-pemberian Allah. Jangan malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ingin maksiat, kita harus membayangkan hal demikian. Allah berikan sehat ini bukan untuk bermaksiat, tapi untuk ibadah kepada Allah. Allah berikan uang ini bukan untuk foya-foya, tapi agar uang tersebut manfaat di dunia sampai akhirat. Makanya harta yang habis itu adalah harta yang kita makan. Itu yang habis. Misalkan ada satu roti ini dibagi dua, separuh kita makan, separuh kita berikan kepada orang lain. Maka yang separuh kita makan itu habis, tapi separuh yang untuk orang lain itu akan kita temukan nanti di akhirat berupa pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadisu tasik an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fastadimuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim
wa ikhtilafu ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam kitab hadis Arba'in Nawawi hadis yang ke-9 diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Zahar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah, beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana haitukum anhu fazzanibuh." Kata Nabi, apa-apa yang aku cegah untuk kalian maka hindarilah. Apa-apa yang aku larang bagi kalian buang jauh-jauh. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakan sebisa mungkin. Lakukan sebisa mungkin. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa dikarenakan kebanyakan pertanyaan kepada nabi-nabinya, kebanyakan ikhtilaf perbedaan terhadap nabi-nabinya. Ini adalah satu anjuran yang datang dari Nabi, bahwasanya apapun yang diperintahkan oleh Nabi nggak usah banyak tanya. Seperti Bani Israel. Bani Israel itu disuruh oleh nabinya sembelihlah sapi. Tapi mereka banyak tanya, sapi sing modelnya kayak apa? Sing lanang apa sing wadon? Sing putih apa sing ireng? Sing anak bututnya tak sing langka? Kakentang. Harusnya ketika dia diperintahkan sembelih sapi, ya wis tinggal ngemes sapi. Gak usah banyak bertanya. Nah, ketika disuruh A, lakukan A. Beli usah ditafsir aneh lurus apa miring, aneh gede apa cilik. Nah, begitu juga ketika guru-guru kita memerintahkan, yang FPI punya imam besar. Kalau kata imam besar A, gak usah banyak-banyak. Ya, aneh sih kayak apa lurus apa miring? Aneh gede apa cilik? Kakek takut, akhirnya apa binasa dewek. Ya, seperti orang-orang dulu kata Nabi, yaitu Bani Israel, disuruh sembelih sapi kakek takut, lanang kawadon, abang apa ireng sapi ini. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu penyebab binasanya mereka, kasratu masailihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Karena mereka banyak bertanya dan mereka banyak menentang kepada nabi-nabinya. Hadis ini turun penyebabnya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu khutbah. Di dalam khutbahnya Rasulullah menyampaikan, qad faradallahu al-hajja 'alaikum. Allah telah mewajibkan kalian untuk melaksanakan haji, mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan haji. Tahu-tahu ada satu orang yang namanya Al-Aqra bin Habis. Aqra bin Habis bertanya, "Ya Rasulullah, aku amin. Wahai Rasul, apakah pelaksanaan haji itu setiap tahun?" Maka enggak dijawab oleh Nabi. Sampai bertanya lagi yang kedua kalinya, "Ya Rasul, apakah setiap tahun?" Enggak dijawab. Dan yang ketiga kalinya bertanya lagi, "Apakah setiap tahun wahai Rasul?" Maka Rasul tidak menjawab pertanyaan sahabat tersebut. Ini salah satu penyebab. Kalau Rasulullah mengatakan iya, maka kita yang repot, yang jauh dari Mekah dan Madinah, wis ora duit. Ya. Kalau Rasulullah mengatakan iya setiap tahun, kita yang repot. Aku pangan ngelang, aku kos makan kaji maning. Wajib paling tahun repot.
Nah, makanya apapun yang datang dari Nabi sudah dengarkan, laksanakan, nggak usah banyak bertanya. Dan apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, tinggalkan, buang jauh-jauh. Ya, jangan sampai kita ini nikmat sehatnya, nikmat-nikmat yang lainnya digunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salah dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang punya hajat, hajatnya dijabah oleh Allah, yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, yang punya urusan dilancarkan, dimudahkan oleh Allah. Semoga senantiasa istiqomah kita semua beribadah kepada Allah sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Astaghfirullah. لا نتبع بعدها واجعلنا تحت لوائه اللهم
واغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا آمين يا ولمن رب. أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المسلمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحرار منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا حاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم